Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan bersama channel kami Aron Misteri. Kali ini kami akan membahas misteri gerbong maut di Bondowoso Museum Brawijaya. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika video ini menarik bagi kalian. Stasiun Bondowoso menjadi saksi bisu terjadinya tragedi yang menewaskan masyarakat Indonesia saat menjadi tawanan Belanda. Peristiwa ini sendiri terjadi di masa transisi penjajahan Jepang ke Belanda yang membonceng sekutu. Kisah bermula ketika angkatan moda kereta api Anda mulai merebut sistem perkeretaapian dari Jepang. Ini menjadikan sebuah pertanda berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia, Jakari. Melalui ini, kereta api yang dulunya dikelola oleh Jepang diambil alih oleh tangan anak bangsa. Perlahan sistem perkeretaapian Indonesia dibenahi oleh Jakari dengan baik. Pada saat itu, Jakari hanya menghimpun untuk wilayah Jawa karena wilayah Sumatera masih terdapat beberapa jawatan kereta swasta lainnya. Munculnya inisiatif untuk menyatukan itu semua dalam sebuah wadah yang terintegrasi dalam Republik Indonesia. Pada tahun 1947, pasukan sekutu bernama pasukan Belanda mencoba masuk ke Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menghalau Indonesia berdaulat. Tempat vital dikuasai termasuk stasiun kereta. Pihak Belanda melakukan penangkapan besar-besaran kepada tentara Republik Indonesia (TRI) dan beberapa orang yang dianggap dicurigai. Mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Peristiwa ini dilakukan di berbagai daerah di Indonesia termasuk Bondowoso, Jawa Timur. Para tawanan dimasukkan dalam penjara dan diintegrasi oleh pihak Belanda. Asal muasal karena kelebihan orang, pihak Belanda mempunyai inisiatif untuk memindahkan tawanan ke penjara yang lebih besar di Surabaya. Persiapan dilakukan untuk membawa tawanan menuju Surabaya. Kereta barang digunakan dalam perjalanan ini. Panas, pengap, dan tanpa ventilasi ketika menggambarkan suasana gerbong yang sebenarnya untuk membawa barang tetapi malah digunakan untuk membawa sandera. Tragedi gerbong maut. Tepat pada pukul 3 pada tanggal 23 November tahun 1947, sebanyak 100 tawanan orang Indonesia dipersiapkan untuk menuju pemberangkatan. Mereka dibawa menuju 3 gerbong barang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Gerbong pertama dengan kode GR 10152 diisi sebanyak 38 orang. Gerbong kedua dengan kode GR 4416 diisi dengan 29 orang. Dan gerbong ketiga dengan kode GR 5769 diisi oleh 33 orang. Gerbong tanpa ventilasi udara tersebut ditutup rapat, bahkan lubang-lubang kecilnya pada sudut-sudut pintu disumpal oleh Belanda agar tawanan tidak bisa melihat sisi luar. Pengap dan panas pasti dialami tawanan. Pukul 7 WIB kereta baru berjalan setelah menunggu 4 jam. Tanpa makan dan minum menjadi pelengkap kesengsaraan dari tawanan yang dibawa ketika itu. Pada pukul 8 WIB kereta berhenti di stasiun Kalisat, Jember untuk menunggu rangkaian dari
Banyuwangi untuk digandengkan dan diberangkatkan menuju Surabaya. Pemberitaan tawanan bertambah ketika di sini posisi gerbong yang terbuat dari seng berada tepat di bawah sinar matahari tanpa adanya penutup. Udara pengap dan panas jelas dirasakan, apalagi kondisi gerbong tertutup. Perjalanan mulai berlanjut menuju Jember setelah rangkaian dari Banyuwangi datang. Sepanjang perjalanan Kalisat menuju Jember muncul teriakan dari dalam gerbong. Beberapa tawanan mulai berteriak menggedor-gedor gerbong meminta akses ventilasi udara. Pada pukul 10.30 WIB, suasana dalam gerbong semakin terdengar, suara cakaran ke dinding dan teriakan semakin menjadi-jadi. Menjelaskan perjalanan dari Bondowoso hingga Surabaya berjarak sekitar 240 km. Perjalanan itu ditempuh selama kurang lebih 13 jam di bawah terik matahari yang panas. Gerbong-gerbong tertutup rapat. Para tawanan tidak diberi makan dan minum. Panasnya udara di dalam gerbong barang tidak bisa dibayangkan. Pihak Belanda tak menghiraukan keadaan itu dan tetap melanjutkan perjalanan. Suara tawanan hilang seketika ketika berada di antara Bangil dan Sidoarjo. Pada pukul 19.30 kereta sampai di Wonokromo, Surabaya. Ketika gerbong dibuka, sebanyak 90 orang pingsan dan beberapa meninggal dunia. 10 orang lainnya dalam kondisi masih bisa bergerak walaupun kondisinya kurang baik. Jumlah korban setelah melalui penyelidikan lanjutan, sebanyak 40 orang dinyatakan meninggal dan 60 orang lainnya bisa diselamatkan. Gerbong pertama dengan kode GR 10152 diisi sebanyak 38 orang, semuanya meninggal dunia. Gerbong berikutnya merupakan gerbong baru. Kemudian dari 29 orang yang ada di gerbong kedua, 2 orang meninggal, sedangkan 33 orang yang ada di gerbong ketiga masih hidup semuanya. Setelah evakuasi terakhir, korban yang meninggal mencapai 46 orang. Sejak saat itulah peristiwa tersebut mendapat julukan gerbong maut. Banyak pejuang bangsa yang ditawan Belanda meninggal dalam gerbong tersebut. Sebagai peringatan di alun-alun kota Bondowoso dibangun monumen gerbong maut.